Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Maka kuku ini seperti babi. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya. Kali ini saya akan membagikan sedikit atau memberikan tips atau tutorial melukis 3 dimensi di tembok. Oke. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan sebelum melukis, yang pertama, menyiapkan peralatan lukis seperti kuas yang dinamakan peralatan melukis atau biasa yang teman-teman gunakan. Teman-teman merasa lebih bagus menggunakan apa, ya terserah, sesuai dengan yang teman-teman gunakan. Terus bahan seperti cat. Di sini karena di daerah saya kesulitan mendapatkan cat lukis, makanya saya menggunakan salah satu jenis cat tembok. Oke. Setelah kuas dan cat, yang berikut disiapkan juga media lukis. Kebetulan di sini saya menggunakan tembok dalam salah satu ruangan kamar. Setelah itu kita tentukan apa yang harus kita lukis. Yang berikut, untuk melukis 3D, 3 dimensi, sangat penting sudut atau titik pandang dari lukisan 3D yang akan kita buat. Jadi kita tentukan juga titik pandang dari lukisan. Ya, setelah selesai maka kita buat sketsa lukisannya. Sketsa bisa menggunakan pensil. Untuk yang pemula bisa menggunakan pensil, atau boleh juga langsung menggunakan cat. Ya, seperti yang teman-teman lihat, saya melukis di 2 sisi tembok dengan besar sudut 90 derajat. Titik pandang yang saya ambil lurus tepat betul di sudut persimpangan kedua tembok. Jadi saya ambil di depan, tepat di tengah-tengahnya. Oke teman-teman, bisa diperhatikan. Setelah itu saya buat sketch langsung menggunakan cat. Oke, ini lukisan yang sudah sekitar 40% jadi. Yang berikut lagi, saat melukis teman-teman harus memperhatikan atau menentukan arah datangnya cahaya. Yang saya maksud ini arah datangnya cahaya dalam lukisan, bukan cahaya yang berada di luar lukisan. Teman-teman perhitungkan cahaya, arah datangnya cahaya dalam lukisan, karena sangat penting. Sehingga saat kita membuat bayangan lukisan tidak sembarangan membuat bayangan. Diperhitungkan juga dari mana cahaya datang. Kalau cahaya dari kiri, ya bayangannya ke arah kanan, atau cahaya dari kanan, atau cahaya dari atas. Seperti itu teman-teman. Jadi bukan asal melukis. Terus untuk lukisan 3 dimensi sangat penting bayangan itu dibuat. Ya, sangat penting bayangan dibuat sehingga benar-benar menjadi lukisan 3 dimensi. Jadi bukan hal sepele teman-teman. Menentukan arah cahaya itu sangat penting, karena nanti berefek terhadap bayangan lukisan yang kita buat. Ya teman-teman, bisa perhatikan itu. Kebetulan di situ saya menentukan bayangan datang dari kiri saya, dari kiri pelukis, sehingga setiap bagian gelap berada di sisi kanan. Ingat itu teman-teman. Lalu saya melukis di sudut tembok, makanya saya perhatikan
benar-benar harus diperhatikan garis lukisan sehingga menjadi satu kesatuan lukisan yang utuh. Perhatikan baik-baik, karena kalau tidak diperhatikan maka lukisan tidak menjadi satu lukisan utuh lagi, tetapi dia akan membentuk sesuai dengan sudut tembok atau bidang yang kita lukisan, akan membentuk sudut. Misalnya yang saya lukis di sana itu kepala naga api maksud saya. Jadi kalau benar garisnya tidak saya perhatikan, maka akan terlihat kepala naga berbentuk 90 derajat. Nanti kelihatan ada sudut di tengahnya, di bagian tengah. Teman-teman bisa perhatikan dekat mata. Nah, itu ada garis sudutnya. Tetapi saya mensinkronkan satu sisi dengan sisi yang lain saat menarik garis lukisan sehingga membentuk utuh satu buah lukisan kepala naga api dengan benar. Jadi teman-teman bisa perhatikan. Terus degradasi warnanya juga betul-betul diperhatikan, teman-teman. Degradasi warnanya. Jadi itu diusahakan sehalus mungkin. Lalu bagian yang jarang atau tidak terkena cahaya matahari dibuat gelap. Ya. Teman-teman bisa perhatikan sehingga akan muncul seperti itu. Terus di lukisan yang saya buat itu saya maksudkan kepala naga keluar dari dalam tembok, atau saya asumsikan dia dari luar tembok kamar masuk ke dalam. Ya, jadi teman-teman di bawah dagu itu ada bayangan gelap. Itu sangat penting untuk memunculkan efek 3 dimensinya di bawah dagu kepala naga yang saya lukis, teman-teman. Dengan memperhitungkan bayangan itu, dengan memperhitungkan arah datang cahaya matahari, teman-teman. Cahaya dari kiri, makanya bayangannya berada di kanan. Jadi bagian yang gelap itu adalah bayangan dagu atau bayangan kepala naga yang saya lukis, teman-teman. Oke. Terus buat teman-teman pemula, kalau belum bisa tepat betul mencampur warna, diusahakan menggunakan palet atau menyiapkan satu media campur warna. Tidak boleh langsung menggunakan kuas. Iya, teman-teman perhatikan. Garis sungut, yang di hidung itu saya melintasi 2 sisi tembok, tapi saya menarik garis dengan pertimbangan tidak kelihatan bengkok, teman-teman. Jadi masih satu kesatuan lukisan sungut depan dari hidung ke samping itu. Oke, teman-teman bisa perhatikan dan selamat. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Saya punya sedikit ilmu yang bisa dibagikan. Oke, sebelum video ini selesai, mohon teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share. Mohon di support ya teman-teman dalam bentuk like, komen, dan subscribe. Nanti akan ada tutorial yang berikutnya. Silakan ditunggu, mungkin ada tutorial lainnya. Ini di media yang tegak ya, melukis 3 dimensi di media tegak. Nanti yang berikut mungkin akan ada tutorial melukis di media datar. Nah, ini di media vertikal, nanti di media horizontal nanti berada saya buat di video berikut. Jadi teman-teman yang suka melukis bisa tolong like, komen, dan subscribe biar ada video baru teman-teman bisa dapat pemberitahuannya. Oke. Sapa Vivi Keraf. Oh iya, perempuan. Dengan tapi laki-laki. Maunya di sekitar rumah. Itu Keraf juga. Tapi udah satu farm tapi beda rumah. Itu
Bye. Ini agak kuda. Aduh mama Kabuat sanete. Apa nama sapakan? kenapa jadi kayak gini ya? Mati lagi nih. Macas bilang atas. Macas mau caca sabi be. Baru sih bunyi itu baru menyala besar sekali semua rupanya statusnya. Gunung baru-baru tadi tuh. Hah? Gunung baru-baru tadi tuh. Belum mereka tetap debu. Iya. Ini kursi bunyi tuh. Harus dipulang lewat situ tuh. Oke teman-teman, sedikit tutorial melukis 3 dimensi dari saya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share teman-teman. Support saya dengan cara like, comment, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton video tutorial saya ini. Sayang, kamu udah mandi ya?